Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Hewan di sekitarku, pembelajaran 5. Nah, ada bacaan kelinciku. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Apakah kalian punya hewan peliharaan di rumah? Apa saja hewan peliharaan kalian? Nah, sebelum masuk pembelajaran hari ini, jangan lupa siapkan bukunya ya. Kita akan mengenal segala jenis hewan yang boleh dipelihara dan yang tidak boleh dipelihara. Kalau kelinci tentu boleh dipelihara ya, karena lucu. Dan hewan apa saja yang tidak boleh dipelihara? Iya, tentunya hewan-hewan yang berbahaya, seperti ular, harimau. Jika kalian ingin memelihara itu, kalian harus berhati-hati ya. Tentunya. Slide selanjutnya, Lani anak yang rajin. Lani selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu juga di sekolah. Lani selalu menaati tata tertib di kelas. Dimanapun, entah di kelas, di sekolah, atau di rumah, selalu ada tata tertib. Tata tertib yaitu peraturan yang sengaja dibuat untuk dipatuhi agar kelas atau rumah atau lingkungan sekolah menjadi teratur. Hari ini Joni datang terlambat. Ia bangun kesiangan. Nah, contoh dari datang terlambat atau tidak tepat waktu berarti tidak menaati tata tertib di sekolah. Ya, boleh juga tidak disiplin atau tidak tepat waktu dalam menjalankan tata tertib. Karena seharusnya datang itu tidak boleh terlambat. Pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Kalau iya, apa alasannya? Sekolah memiliki aturan. Aturan tersebut harus kita patuhi. Aturan disebut juga tata tertib. Ada apa saja tata tertib di sekolah yang kamu tahu? Nah, kamu bisa menuliskan jawabanmu ya. Ya, jangan berbicara sebelum diminta. Ketika guru menanyakan, ya Rudi, apa yang ingin kamu tanyakan, baru kamu bisa berbicara. Yang selanjutnya, ketika belajar, kita tidak boleh gaduh atau tidak boleh berbicara sendiri dengan temannya ketika guru sedang menjelaskan, supaya tidak tertinggal pelajaran. Lalu, jika guru bertanya, jawablah dengan sopan. Itu ya anak-anak, contoh tata tertib yang ada di kelas. Edo, hewan apa yang kamu buat? Lalu Edo baru menjawab, saya membuat kuda, Bu. Nah, masih banyak lagi ya contoh tata tertib di kelas. Kamu bisa mempelajarinya. Selanjutnya, Lani selalu mematuhi tata tertib ketika mengikuti pelajaran. Menyelesaikan tugas sekolah termasuk dalam tata tertib sekolah. Misalnya, Lani sudah menyelesaikan tugas mengamati hewan di sekitar. Lani mengumpulkan tugas tepat waktu. Lani disiplin dalam menjalankan tugas sekolah. Lani merupakan contoh yang baik. Ya, dia mengerti tata tertib sekolah tidak boleh datang terlambat.
Lani menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, selain contoh yang bagus yang dicontohkan Lani menyelesaikan tugas tepat waktu, di sini teacher berikan beberapa contoh tata tertib juga yang ada di kelas atau di rumah. Yang pertama, mengerjakan PR di rumah. Yang namanya pekerjaan rumah harus dikerjakan di rumah ya, Kak. Yang kedua, berdiskusi dalam tugas kelompok dengan tertib. Artinya, saling bergantian memberikan pendapat dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dalam kelompok tanpa berantem dengan temannya. Nah, yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama. Saling membantu ya, Kak. Tidak boleh mengerjakan sendiri atau tidak mengerjakan, biar dikerjakan temannya saja. Jadi, tata tertib dalam kelompok harus saling bekerja sama. Nah, itu contoh-contohnya, bisa kakak praktekkan ya. Mungkin kakak di rumah punya contoh lagi, bisa kakak tuliskan contoh tata tertib apa saja yang bisa dilakukan ketika di sekolah, di kelas, atau di rumah. Untuk selanjutnya, Lani merawat kelinci-kelinci peliharaannya di kandang. Lani menimbang kembali persediaan wortel untuk makanan kelincinya. Nah, untuk timbangan kalian bisa simak video selanjutnya. Nah, kita bantu Lani menimbang wortelnya ya untuk makanan kelinci. Nah, bisa kalian lihat di sini timbangan yang pertama ada berapa? 1. Ya, berarti berat wortel sama dengan 1 kg. Untuk selanjutnya, bisakah kalian hitung timbangan yang teacher tunjuk ini ada berapa? Beratnya 1, 2, 3. Nah, berat wortel di sini sama dengan 3 kg. Untuk yang selanjutnya, bisakah kalian hitung berapa berat timbangan wortel? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berat wortel sama dengan 5 kg. Pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat berbeda-beda sesuai besarnya. Dan yang di sebelahnya itu bisa berat wortel, berat sayur, berat beras, dan sebagainya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.